kita di dalam pengobatan, tugas kita adalah mengerjakan sesuai dengan keilmuan kita. Maka bukan hak kita untuk menyembuhkan. Jadi satu, ini sudah mungkin teman-teman sudah paham semua bahwa hak penyembuh itu hanya Allah. Kita hanya menjalankan teori untuk mendapatkan kesembuhan berdasarkan teori itu. Nah, ujung akhirnya bagaimana Allah menetapkan. Ketika Allah menetapkan iya, ya selesai. Karena teori itu menuju kepada kesembuhan yang Allah sudah tentukan sesuai dengan parameternya. Misalnya kalau mobil dikasih bensin, ya otomatis dia akan bisa dinyalakan. Ketika semuanya bagus lah, tinggal kasih bensin, nyalakan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak itu nyala, ya selesai masalahnya. Bisa. Jadi kita mengikuti aturan sunatullah yang sudah ditentukan untuk menuju kesembuhan. Tapi kalau yang punya aturan berkata tidak, ya selesai. Walaupun secara teori kita sudah kerjakan sesuai dengan sunatullah. Tapi yang punya hukum berkata tidak, ya maunya yang punya hukum, selesai gitu. Misalnya kita mengerjakan pengobatan pada seseorang tidak berdasarkan sunatullah. Misalnya harusnya ini makan, kita nggak kasih makan yang mencukupi seperti rumusnya. Tapi Allah berkehendak sembuh, selesai. Itu. Tetapi ya, kehendak itu kan tidak semuanya akan dijawab Allah bahwa harus selesai semua, terus harus kayak gini. Kita nggak ngerti, karena nggak ngerti kita disuruh apa? Disuruh berupaya. Siapa yang tahu? Rezeki sudah Allah tentukan bahwa besok saya rezekinya sekian. Tapi saya tahu tidak rezeki itu. Karena tidak tahu, ya disuruh berusaha. Karena yang dinilai oleh Allah nantinya adalah usahanya. Itu seperti itu, bukan hasilnya. Nah, ini secara hukum yang pertama. Berarti kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Ketika itu belum selesai, maka kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar lagi. Mungkin ilmu kita belum sampai ke sana, sehingga kita mencari hukum-hukum Allah lagi. Berarti kita belajar lagi untuk menemukan itu. Mungkin ada orang lain yang sudah Allah kasih kesempatan untuk menyembuhkan kasus itu. Nah, itu bisa kita pelajari. Berarti ketika ada persoalan tidak selesai, berarti harus ada pembelajaran lagi. Nah, kemudian yang ketiga, berapa? Ketika ada kasus dan kasus itu kemudian sampai merusak sistem dan sistem itu tidak bisa dikembalikan lagi kepada asalnya, maka biasanya tidak bisa sembuh. Contoh, mobil sudah kita pakai, kalau kita pelihara, kita akan membuat mobil itu jadi awet sampai bertahun-tahun. Mungkin 50 tahun masih bagus. Karena yang pakai sangat hati-hati. Tapi ada mobil yang dipakai tidak beraturan. Sehingga terjadi apa? Karat, kemudian ada gesekan yang berlebihan karena sering telat ganti oli. Kemudian gesekan sehingga terjadi keausan. Yang keausan itu tidak bisa sudah diobati. Maka yang terjadi apa? Ya kalau mobil itu bisa diambil mesinnya, diganti mesin baru. Nah, manusia bisa, ginjalnya udah rusak, gak bisa nih disembuhkan, diganti ginjal baru. Jantung aja sudah bisa, jantung rusak, diganti jantung baru, itu sudah bisa. Ya, kedokteran sudah sangat canggih gitu. Dan itu bukan ranahnya ya pengobat alternatif, karena sudah bicara pencangkokan dan sebagainya. Nah, livernya rusak, itu bisa diambil separuhnya, 2/3-nya kemudian diganti liver yang baru. Itu seperti itu. Nah, berarti ketika itu tidak diganti dan penggantinya, karena penggantinya tidak ada atau kondisi fisiknya sangat lemah, ya sudah. Maka dikatakan ini sudah sulit diperbaiki dan nilai kesembuhannya sangat kecil. Maka tugas seorang pengobat itu adalah melihat itu. Bukan kemudian semuanya harus sembuh sama dia, bukan. Jadi ketika semua orang yang berobat ke saya harus sembuh, wah ini saya bukan dewa, bukan
bukan malaikat itu, bukan Tuhan gitu. Tapi ketika saya melihat ini kasus sudah sangat sulit, saya sudah bilang, ini orang mau meninggal. Karena kalau orang mau meninggal itu sakitnya apapun, remehnya apapun, kemudian obatnya tepat atau tidak, nggak akan berefek. Dia tetap sakit dan sakitnya itu menuju kepada langkah dia untuk meninggal. Ini kemarin baru ada kasus, dia nggak pernah melanggar. Orang gagal ginjal nih kasusnya. Sudah 12 tahun tidak kencing. Nah, kita terapi bisa kencing 1 sendok dan keluar kotoran sampai kayak apa ya? Ada kadang lendir, darah, kadang ada kayak pasir dan sebagainya dari kemaluannya. Itu sudah bisa kencing walaupun 1 sendok. Dan ada keinginan kencing dari 11 tahun waktu itu tidak ingin kencing. Sama sekali tidak ada keinginan kencing. Nah, ini sudah sampai kulitnya yang biasa kuning kebiruan, terus hitam itu sudah mulai berwarna kayak normal. Nah, ketika dia menuju ke kematiannya, saya diceritain itu, tidak pernah minum es, itu puasa minta es. Jadi minta es, belinya 2 sama anaknya. Begitu minum, malamnya drop. Terus dipanggillah murid kita ke sana, nengok. Terus dia bilang, ini sudah nggak bisa, ini orang sakaratul maut. Itu. Murid saya juga paham gitu. Ini orang sakaratul maut itu. Terus pulang, nggak nyampe 1 jam dikabari sudah meninggal. Jadi ketika kita paham seperti itu, kita tidak memasukkan mau obat, mau terapi, mau pijet, mau apa enggak. Karena apa? Ini sudah orang waktunya meninggal. Maka pernah kita bahas di tanda-tanda kematian itu. Jadi kita akan tahu bila ini sudah penyakit, tidak bisa. Ada lewat WA grup itu sampaikan, lihat wajahnya, lidahnya, terus ini biasanya nggak lama. Kalau obat, ya obat itu hanya sedikit aja dimasukkan, jangan mengandalkan itu, dilihat perkembangannya. Nanti beritanya udah meninggal Pak. Nah berarti kan sudah kelihatan. Jadi tugas kita terapis itu adalah melihat kondisi. Apakah antara daya tahan tubuh dengan nutrisi yang ada di dalamnya, kemudian daya tahan itu kita melihat energi, nutrisi, kemudian semangatnya dia, kemudian kaitannya dengan penyakit yang menyerang seimbang tidak. Ada daya tahannya bagus, ininya bagus, tapi penyakitnya sudah juga ruwet sama kuatnya. Ini juga lama-lama dia kalah dan sebagainya. Dengan melihat seperti itu, kita melihat kemungkinan-kemungkinan. Ini bisa membaik dengan catatan. Ini membaik cepat karena kondisinya bagus dan sebagainya. Ada kasus yang saya sampaikan, mungkin pernah saya sampaikan, ada orang sama-sama gagal ginjal, datang ke saya karena melihat temannya perkembangannya bagus. Kemudian dari 2 itu saya bilang, yang 1 tiap bulan transfusi darah. Saya bilang, ini Bapak perkembangannya cepat Pak, karena Bapak itu masalahnya nggak seberat yang sebelah, yang satunya datangnya bareng itu. Nah, ini yang 1 itu begitu ada treatment dan sebagainya, langsung tidak transfusi lagi, HB-nya langsung 12, nggak nyampe 1 bulan HB-nya 12, akhirnya nggak transfusi lagi. Nah yang satunya karena saya lihat ini sudah ruwet nih. Ini ginjalnya kena, livernya kena, sistem cernanya dan sebagainya sudah kompleks. Perutnya sudah buncit. Saya ngomong ini, saya nggak yakin. Saya hanya bisa bicara 50-50. Saya harus terang seperti itu. Kenapa kita bisa bicara kayak gitu? Dari pengalaman dan dari fisik, dari data dan sebagainya, kita bisa menyimpulkan kondisinya, ruwetnya di dalamnya seperti apa. Nah, harapan kita dengan melihat seperti itu, misalnya ini penyakit yang sulit, menurut hitungan kita bisa jadi Allah memberikan, misalnya dia masih bisa sembuh karena memang Allah menghendaki dia sembuh. Walaupun ruwetnya itu, mungkin dikasihkan orang lain bukan saya. Mungkin orang lain, begitu sama orang lain membaik, oh berarti dia umurnya masih panjang. Terus saya tanya, dulu dikasih apa, di terapi apa. Nah disitulah kita belajar.
Jadi bukan berarti kita harus, wah kita yang paling pintar semua, tidak. Karena hak kesembuhan itu berikan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kemudian ketika sudah kelihatan seperti itu, kita berharap ketika orang sudah mendekati ketemu yang punya, harapan kita apa? Dia bukannya takut tapi lebih mendekat. Ibadahnya jadi lebih rajin dan sebagainya. Bukan kemudian karena ketakutannya kemudian dia minum obat sembarangan dan sebagainya. Yang penting ngejar sembuhnya. Nah, ini berarti dia tidak melihat bahwa akhir hidup itu dinilai dari apa? Semakin dia dekatnya kepada Allah. Jadi dia bukan semakin dekat tapi masih mengandalkan obat-obatan yang sebenarnya itu harusnya dia dekatnya sama Allah bukan di obat-obatan. Walaupun dia tetap ikhtiar. Tapi harapan kita orang itu semakin dekat. Ibadahnya, baca Qur'annya, sedekahnya itu semakin gencar sehingga Pak jiwanya jadi tenang. Ketika jiwanya tenang, organ itu tidak stuck. Sebab kalau orang cemas itu semua macet. Kecemasan itu membuat pembuluh darah mengecil, kelenjar getah belang mengecil, saluran energi itu mengecil dan sebagainya. Akhirnya jadi mau jalan susah. Itu nanti ada pembahasannya sendiri sebenarnya masalah itu pengaruhnya kepada tubuh dari emosi yang ada. Nah ini yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Tapi dengan adanya ilmu holistik ini yang saya pelajari, kita bisa menyelesaikan persoalan jadi lebih ringan. Obatnya tidak terlalu berat. Misalnya biasa kan kalau ada orang laporan pusing, obat pusing ada pinggangnya pegal, obat pinggangnya tidak nafsu makan, obat nafsu makan. Nanti dikasih obat pusing karena ngantem ke lambung, dikasih obat lambung dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi kita melihat bukan dari situ. Kita melihat, oh ini persoalannya kenapa? Oh persoalannya karena ada sesuatu yang menghalangi. Misalnya lembab dingin. Kita sering ketemu lembab dingin, nanti penyakitnya ujung kepala, perut sampai ke kaki itu ada semua. Kalau disebut bisa ada 10, 9 dan sebagainya. Kita kasih obat cuma satu. Membuang lembab dingin yang arahnya dari bawah ke atas kemudian ke perut, selesai satu botol aja. Jadi satu jenis saja sudah selesai untuk pusingnya, tidak nafsu makannya, kemudian mualnya, kemudian pinggang pegalnya, kaki yang semutan dan sebagainya itu satu. Kok bisa? Nah, ditanya kan, kok bisa? Masa satu obat bisa ini kayak obat dewa? Bukan. Karena penyebab dari semua gejala ini adalah lembab dingin. Nah kalau lembab dinginnya dihilangkan, berarti sirkulasi menjadi lancar ke atas, ke tengah, ke bawah, semua juga teratasi. Seperti mobil, kenapa dia tidak bertenaga sehingga menyebabkan banyak persoalan? Ternyata apa? Knalpotnya itu terlalu tersumbat karena banyak kotoran. Ya dibongkar, dibuang sumbatannya, tenaga naik, kemudian akselerasinya bagus, kemudian macam-macam. Akhirnya muncul gejala-gejala yang tadinya ini, terus AC yang tadinya nggak dingin menjadi dingin. Itu disebabkan karena satu persoalan. Nah kalau pas satu persoalan kemudian obatnya AC-nya dibongkar, ininya dibongkar, kan lucu. Nah ini dengan melihat prinsip-prinsip dasar dari penyakitnya, ini yang disebut sindrom. Maka di peta penyakit itu dipelajari, maka gejala yang begitu banyak bisa diselesaikan oleh pembuangan dari persoalan yang menyebabkan sekian gejala. Itu seperti itu. Ini harap dipahami. Jadi maka sering kita sebut ya, penyakit bukannya hanya sebuah penyakit, penyakit bukannya hanya sebuah nama. Misalnya hipertensi, diabetes itu bukan hanya sekedar nama diabetes, nama hipertensi, tapi lebih kepada proses terjadinya. Jadi proses terjadinya penyakit itu yang dilihat. Ketika sudah kita tahu penyebabnya, kita hilangkan penyebabnya, maka gejala yang ada di situ mau 5, mau 10, mau 7 hilang semua. Jadi gejala ini harus satu paket dengan penyebab.
Tapi kalau gejalanya ada 5 dengan penyebab berbeda, maka obatnya berbeda. Ya, ini yang harus dipahami. Supaya apa? Tidak ada syak sangka kita, kok obatnya ampuh banget bisa nyelesaikan banyak. Lah teorinya gimana dalam melihat penyakit itu? Jangan kemudian ini mesti ada obat kimianya dan sebagainya, bukan. Maka obat itu bisa bekerja, herba itu bisa bekerja cepat sekali. Hitungan menit, hitungan detik itu bisa bereaksi. Ketika dia digunakan tepat pada tempatnya dan disusun berdasarkan kondisi tubuhnya. Misalnya Anda dalam kondisi lemah, letih, lesu, kemudian perutnya sebah nggak enak. Begitu minum, tunggu minumnya dengan air hangat supaya cepat misalnya. Begitu diminum, direbus hangat-hangat diminum, hitungan detik, menit Anda lihat perubahannya. Nah, perutnya enak, mualnya hilang, kemudian pusingnya hilang, itu kelihatan sekali progresnya. Jadi kalau dikatakan herba itu kerjanya lambat, berarti dia tidak pernah ngeracik itu herba. Tidak pernah nangani herba, tidak pernah nangani penyakit dengan herba, tidak pernah ngeracik herba, tidak tahu sifat dan karakter herba itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang tahu kegunaannya dengan ini. Maka tugas kita adalah belajar ilmu Allah itu, bagaimana Allah menciptakan itu supaya kita bisa mendapatkan seperti tujuan penciptaan daripada herba itu sendiri. Itu gambarannya seperti itu. Jadi jawaban yang pertama saya tegaskan, tidak semua sembuh sama saya. Karena hak menyembuhkan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin kepada saya banyak, bisa ribuan, tapi ada orang datang, kadang saya melihat ini bukan hak saya. Benar, sama saya tidak bisa terjadi perbaikan. Begitu ke tempat lain, dia langsung sembuh. Karena begitu datang, nggak tahu itu, rasanya ada, ini bukan hak saya, ini tidak bisa sama saya, sama orang lain. Walaupun teori penyakit itu saya tahu. Nangani penyakit itu saya tahu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak ya enggak, karena kehendak Allah kepada seseorang yang dikehendaki itu. Apakah kita perlu iri? Ya enggak, karena itu keputusan yang punya, bukan keputusan kita. Itu seperti itu.